Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam dan selamat malam kepada yang Indonesia Timur. Hari ini khusus karena hari ini kita perdana membuka ruang podcast untuk teman-teman Sobat Sembang. Jadi ini adalah momen pertama bagaimana kemudian kita menginisiasi agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi menarik dan santai tetapi serius tentang ya kehidupan sehari-hari saja, tentang sesuatu yang kita jalani dengan value yang cukup luar biasa dengan cara penyampaian yang sederhana saja, tidak perlu berat-berat, tapi kemudian ini mudah-mudahan memberikan insight bagi teman-teman yang menyaksikan bersama. Karena ini perdana, alhamdulillah sekarang kita disembangin oleh teman-teman yang jauh pun dari kepulauan kita. Yang pertama ada yang dari Pulau Jawa, Kakak Zahra, kemudian ada juga dari pulau-pulau kecil, dari NTB, Kakak Dayat, dan juga ada Kakak Mudi dari Nusa Tenggara Timur. Jadi ini nggak tanggung-tanggung, pertama kali kita coba tayang, sudah disembangin oleh teman-teman yang nun jauh di sana. Mudah-mudahan ini juga memberikan momen penting bahwa sebenarnya kita tidak sendiri. Sesuai dengan tagline dari Sembang Podcast, Connecting, Sharing, and Healing. Oke teman-teman semua, hari ini khusus kita akan bicara soal life is about choice. Bicara tentang pilihan hidup. Jadi sekedar pembuka teman-teman semua Sobat Sembang yang ada di hari ini, kita khusus mengundang, sebenarnya kita undang ini adalah tokoh-tokoh muda yang dalam waktu cepat ternyata bisa dipercaya menjadi pemimpin eksekutif di organisasi PKBI daerah. Dan ini sebenarnya tidak sederhana prosesnya, tapi juga tidak mengerikan. Dan itu yang akan kita coba kaji sama-sama, diskusikan sama-sama sebenarnya. Apakah ini memang sudah menjadi pilihan hidup bagi mereka semua, atau ya kecelakaan saja, ya kita nggak tahu juga kan gimana yang akan terjadi. Tapi intinya adalah kita akan mendiskusikan tentang bagaimana kemudian anak muda seperti beliau-beliau ini merancang hidupnya dan kemudian sekarang menjadi sebuah pilihan hidup yang mereka jalani dengan riang gembira. Dan ini juga mudah-mudahan juga memberikan masukan ke kawan-kawan yang sudah sembangin kita di sore ini. Bagaimana kemudian kita bisa membuat sendiri pilihan hidup kita. Kita bisa menciptakan sendiri pilihan hidup kita. Meskipun pada akhirnya mungkin itu tidak sesuai dengan cita-cita, mungkin itu tidak sesuai dengan rencana di awal pada saat masih SMA, unyu-unyu. Atau mungkin juga ini tidak sama sekali tidak sesuai dengan jenjang pendidikan yang sudah dijalani. Nah ini yang akan kita coba bedah sama-sama. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi penguatan bagi teman-teman bahwa tidak selamanya sesuatu itu sesuai dengan rencana. Tapi bukan berarti itu menggagalkan rencana kita. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, saya ingin memberi kesempatan dulu kepada para narasumber ini supaya bisa menjelaskan dirinya masing-masing, supaya bisa lebih tak kenal maka tak sayang, supaya ini menjadi lebih berdiskusi, lebih saling menyayangi. Jadi kita coba mulai dari yang paling jauh dulu ya. Antara NTB dengan NTT yang paling jauh yang mana ya?
Geografi lu yang mana yang bener, Bang? Papua yang paling jauh. Gua nggak tahu. Tapi lu kan domisili lu kan nggak jelas, Dayat. Jadi NTT paling jauh. Udah NTT. ya, ya. NTT. Ya kita ke Kakak Bodi dulu. Sila Kakak Bodi. Oke. Makasih Bang Oon. Hai, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Maudi Taupan. Saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya asli dari Kupang, dari Pulau Timor. Jadi di NTT itu kan banyak pulaunya. Nah, saya dari Pulau Timornya. Saya gabung di PKBI itu sejak tahun 2003 di forum remajanya. Di forum remaja PKBI saat itu, tapi sebenarnya saat itu bukan niatnya mau masuk forum remaja, tapi karena tertarik dengan program di Youth Center, kursus bahasa Inggris gratis. Jadi ya udah, akhirnya sekelas malah kami itu datang main ke Youth Center, kemudian pas ada pertemuan forum remaja kita join. Jadi 2003 masuk forum remajanya jadi anggota, 2004 terpilih jadi ketuanya, ketua forum remajanya. Kemudian 2005 itu ada acara gawe bareng remaja di Jogja. Pertama kali ketemu sama Bang Oon di sana 2005. Di akhir dari acara itu ada pemilihan youth representatif PKBI. Jadi waktu itu aku belum 17 sih. Tapi kemudian karena mewakili PKBI NTT akhirnya ya sudah gitu. Ikut. Masuklah. Dan terpilih jadi youth rep-nya PKBI saat itu 2005. Balik dari sana banyaklah aktivitasnya. Karena udah jadi youth rep lah, banyak tanggung jawab tuh. Sampai kita beraktivitas PKBI di Youth Forumnya sampai 2007 karena sudah selesai masa jabatan, kemudian mau coba cari-cari yang lain apa ya gitu, terlibat di Aliansi Remaja Independen. Jadi Aliansi Remaja Independen di NTT, kayaknya ARI cabang pertama itu di provinsi itu di NTT deh saat itu. Kemudian di ARI itu cukup lama, ARI 2007 sampai 2010, selesai masa jabatan pindah lagi. Saat itu waktu di ARI itu banyak aktivitas dengan Komisi Penanggulangan AIDS. Jadi selain bicara Kespro, bicara HIV kemana-mana gitu. Kemudian tertarik dengan Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, saat 2010 itu pas lulus kuliah, saya kuliah di Fakultas Hukum Undana, jurusannya Hukum Internasional. SMA-nya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, jurusannya Usaha Jasa Pariwisata. Jadi 2010 lulus Fakultas Hukum Undana, kemudian gabung di Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kupang. 2010 sampai 2014. 2014 itu waktu ada Munas di Kupang, Munas PKBI di Kupang, musyawarah nasionalnya. Kemudian saat itu karena ada relawan, entahlah ya, di PKBI itu kan katanya kalau sekali relawan tetap relawan ya. Jadi ditemukanlah saat itu kita ada acara, sebenarnya acara KPA di salah satu hotel di Kupang. Kemudian saat itu Direktur Eksekutif Pusat Pak Inang datang ke acara itu. Ternyata di situ orang-orang KPA itu dulunya orang PKBI semua gitu. Akhirnya ya sudah diundanglah kita untuk ikut Munas itu. Jadi kita datang di acara penutupan ya, kalau nggak salah saat penutupan itu. Nah, saat itu kemudian saya dapat informasi dari Udahari almarhum bahwa di PKBI Pusat itu ada dibuka lowongan untuk PO remaja untuk program peduli.
saya tanya itu ngapain gitu. Oh, untuk anak berhadapan dengan hukum. Wah, cocok nih gitu. Saya mau coba balik ke fitrah, balik ke fitrah. Coba lah gitu. Kalau anak berhadapan dengan hukum ya, saya sekolah hukum, setidaknya saya tahu lah gitu. Saya gabung lagi, jadi saya akhirnya apply PO program peduli untuk anak berhadapan dengan hukum di PKBI Pusat. Keterima 2014 itu saya resign dari KPA Kabupaten Kupang dari pengelola programnya 2014 di Jakarta sampai 2017 awal selesai kontraknya ke Kupang. Jadi selama pengen refresh aja gitu otaknya. 2017 itu benar-benar off, nggak ada aktivitas apapun. 2018 ada pembukaan lowongan untuk Direktur Eksekutif PKBI NTT. Apply lah di 2018 itu, dan kemudian bulan Maret 2018 gabung lagi di PKBI NTT sampai dengan sekarang ini. Ya mungkin itu cerita saya. Nanti kalau misalnya ada yang mau kita diskusikan, nanti ya kita diskusikan bersama, Pak Dir. Oke, jadi sebenarnya secara pendidikan nggak nyantel ya. Nyambung. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang paling jauh juga lah. Sorry ya Zi, kamu yang terakhir.